Halo teman-teman Motovma Indonesia, akhirnya kita kebagian buat mencicipi langsung Honda All New Scoopy generasi ke-6 yang baru aja diluncurkan oleh PT Astra Honda Motor. Nah, sebelumnya kita udah bahas soal first impression-nya dan ada beberapa tipe dari Scoopy ini. Kalau yang belum nonton bisa klik dulu link di atas ini. Nah, sekarang saya akan fokus ngebahas soal bagaimana sih impresi berkendaranya, apakah ada beda antara Scoopy sekarang dan generasi sebelumnya. Langsung aja kita jajal. Kita bahas dulu posisi berkendaranya ya. Scoopy ini punya tinggi jok itu 746 mm. Masih kerasa rendah banget ya, karena memang segmentasi Scoopy ini untuk orang-orang postur orang Indonesia yang nggak terlalu tinggi ya. Seperti mungkin ukti-ukti yang pada umumnya gitu ya, pengendara-pengendara wanita. Makanya untuk tinggi badan 170 cm bisa langsung menapak dengan sangat mudah. Jadi selain joknya itu rendah, dia juga punya desain ujung joknya ini ya, sisi depannya yang mengerucut nih. Jadinya ketika kita napak, itu nggak terlalu membuka lebar kayak gini. 170 cm bisa napak dengan sempurna, bisa menopang Scoopy ini juga dengan sangat mudah juga, karena memang bobot keringnya itu cuma 94 kg untuk tipe yang biasa. Sedangkan untuk tipe yang seperti ini nih, yang udah keyless, dia kan nggak ada kickstarter ya, jadi 93 kg aja. Makanya ini kerasa ringan banget, baik kita lagi posisi parkir, posisi standar tengah, enteng banget. Terus juga untuk posisi berkendaranya, kita coba duduk di sini. Nah, dia tuh dikombinasi banget ya. Salah satu yang khas adalah tentu aja Scoopy itu punya posisi stang yang tinggi. Makanya kerasa santai banget, kerasa relax. Tapi emang looks-nya nih sekarang agak butuh waktu gitu ya. Karena stang ya, sekarang ada covernya teman-teman. Jadi udah nggak trondol. Padahal tuh dari yang Scoopy generasi pertama gitu ya, 2010 kurang lebih diluncurin, itu dia nggak di cover, jadi stang chrome-nya itu terekspos banget. Tapi tiba-tiba di akhir 2024 ini Scoopy generasi ke-6 meluncur, dia pakai batok yang bentuknya lucu sih, emang unik sih. Jadi sekilas tuh bahkan ngeliat kayak stangnya Super Cup gitu ya, kayak motor-motor Honda Thailandnya gitu, lucu banget. Jadi emang butuh sedikit adaptasi sih. Tapi overall secara impresi sebenarnya nggak banyak berubah. Setang tinggi, lumayan aku ke arah pengendara, dan coba kita belok patah ya. Ngepas banget sih di sini ya. Nggak tahu nih, mungkin kalau yang tingginya 175 atau mungkin 180 gitu ya, pasti kena sih di ujung stangnya. Kalau ini masih aman, masih oke gitu. Kemudian stang barunya ini dikombinasi juga dengan speedometer digital baru. Speedometernya emang masih monokrom sih, tapi untungnya dia punya dimensi atau punya ukuran-ukuran angkanya tuh yang lumayan besar. Jadi saat kita berkendara, ngintip-ngintip tuh masih bisa jelas lah, nggak sampai salah lihat gitu ya. Jadi angka speedometernya besar, kemudian ada total atau odometer, ada fuel meter, ada jam juga, dan ada beberapa informasi yang bisa kita lihat sini, dan semuanya bisa banget dengan jelas dipantau sepanjang perjalanan gitu. Walaupun emang kalau lagi siang gini backlightnya nggak terlalu kelihatan sih ya. Nah, karena dia pakai backlight warna putih, belum negatif display, ya overall oke sih dengan sisi setangnya ini. Kemudian kalau kita masih lagi duduk gini, kita ngebicara handling sekalian lah ya, dengan bobotnya yang cuma 93 kg. Masih mempertahankan ciri motor skutik yang emang ringkes, compact, agile, lincah, dan mudah banget dikendarain gitu ya. Tadi kita nyoba udah dari yang sesi kering sampai kena sesi hujan. Tadi sesi kering itu benar-benar sampai bisa gasrok standar samping lah ya. Standar tengah pun kanan kirinya enak. Desain velg barunya tentu aja keren juga ya, palang 5 lurus, cuma nggak terlalu berpengaruh lah sama handlingnya. Jadi bannya spesifikasi masih sama, pakai ukurannya 100 yang depan per 90, sedangkan yang belakangnya pakai 110 per 90. Kemudian ada yang baru juga sebenarnya di konstruksi CBS-nya nih. Mungkin ini menyesuaikan ini ya, cover setang yang baru gitu ya. Jadi katanya sih konstruksi mechanical CBS ini lebih compact atau lebih ringkes, tapi secara fungsi sih sama aja sih. Ya emang tadi kita nyoba juga ya dalam kondisi baru gitu ya. CBS-nya bisa berfungsi dengan sangat normal, bisa membagi porsi rem depan dan porsi rem belakangnya merata dengan sangat baik. Seperti itu. Remnya juga nggak ada improvement sih sebenarnya. Masih pakai diameter cakram mungil di depan sekitar 190 atau 200 mm, diapit kaliper 1 piston, dengan yang belakangnya pakai model tromol.
Masih ngebahas soal handling dan juga posisi berkendaranya. Ya, Scoopy ini nggak tahu nih ya, kayaknya karakter busa joknya nggak terlalu banyak berubah juga, yang mana masih masuk dalam kategori nggak terlalu empuk dan juga nggak terlalu keras lah. Jadi di tengah-tengah aja. Cuma ya enaknya dia lebar, ada sedikit lumbar support untuk pengendaranya. Ya lumayan menopang lah ya, walaupun sedikit banget. Kemudian untuk suspensi juga tadi kita udah nanya-nanya ke orang teknikalnya. Jadi ternyata emang nggak ada perubahan juga. Jadi depannya teleskopiknya spesifikasinya masih sama. Suspensi belakangnya juga single di sebelah kiri juga masih sama. Tapi tadi overall kalau kita nyoba di sini liuk-liuk emang kerasa tetap stabil. Walaupun depannya ini emang kalau kita melakukan pengereman keras itu kayak agak limbung aja sih. Karena emang dia soft banget ya, empuk banget. Terus juga tadi kita ngeliat ada lewatin obstacle polisi tidur gitu ya. Gajlugan gitu. Ya masih kerasa oke lah ya, nggak terlalu keras juga. Emang sebenarnya enaknya sih kita langsung coba langsung di jalan yang pada umumnya, karena karakter jalan di Indonesia ini beragam banget lah. Jalan halus, jalan hancur, bolong-bolong, sampai jalan pecah gitu. Makanya nanti ulasan handling, kemudian juga rasa berkendaranya yang lebih lengkapnya akan kita uji di sesi test ride-nya. Sekarang kita masuk ke performa. Nah, kalau di satu mesin sebenarnya kalau dibandingkan Scoopy yang sebelumnya emang agak ada perubahan sih. Tapi kalau dibandingin Beat yang kemarin tuh yang terakhir kita coba juga, itu katanya mesinnya udah identik mirip ke situ. Jadi emang yang sekarang ini tuh dia ada improvement di mana kurva atau power bandnya itu lebih difokuskan di putaran bawah juga putaran tengahnya nih. Katanya sih buat menyamakan karakteristik dari pengguna Scoopy yang biasanya emang digunakan buat perkotaan aja. Jadi nggak butuh putaran atas yang terlalu istimewa seperti itu. Nah, jadi overall spesifikasi mesinnya sama, masih pakai mesin 110 ESP, modelnya yang overstroke ya, yang diameter pistonnya cuma 47 mm. Juga klaim tenaganya tuh ada di angka 9 PS dan torsi maksimalnya ada di angka 9,2 Nm. Nah, overall tadi kita coba di area sini tuh ya dia kerasa emang dari 0 sampai 50 km per jam lah kurang lebih, itu emang kerasa responsif gitu. Kecepatannya cepat naiknya, tapi dari 50 menuju kecepatan lebih tinggi, itu emang RPM-nya kayak sedikit drop, agak kayak lama naiknya gitu ya. Ibaratnya mungkin bahasa gampang kayak ngayun RPM-nya, tapi itu udah di putaran tinggi banget sih. Kemudian juga tadi kita coba berhenti tuh, di sana ada tanjakan gitu simulasi. Bisa nanjak, emang kerasa agak ringan, cuma emang putaran gasnya tuh harus diputar lebih dalam aja. Tapi bisa nanjak sih kalau sendiri gitu ya. Nggak tahu kalau tanjakannya lebih terjal dari itu dan mungkin boncengan atau bawa barang lebih berat gitu. Kemudian mesinnya masih pakai berpendingin udara, kipas dari sebelah kanan. Juga suara mesinnya masih halus, suara knalpotnya khas, vibrasi mesinnya juga masih halus. Dan apalagi ya, selebihnya sama sih, klaim bahan bakarnya pun menurut AHM tuh bisa banding 1:59 km per liter menurut mereka. Coba kita dengerin ya suara mesinnya ya. Kita nyalain. Nah, ada sedikit berebetnya dikit-dikit ya. Kayak gitulah suara dan performa mesin dari Honda Beat ini. Jadi emang kalau mesin itu lebih ditujukan untuk efisiensi bahan bakarnya lah, bukan buat performa yang tinggi-tinggi banget. Ya, jadi overall seperti itu rasa berkendara pertamanya saat kita mencicipi all new Honda Scoopy 2024. 2025 ini ya. 2025 ya. Oke, makasih kameramen. Jadi udah 2025. Jadi rasa berkendara sebenarnya Scoopy ini masih identik atau mirip dengan Scoopy generasi sebelumnya, yang mana menawarkan rasa berkendara yang nyaman, handling yang agile, juga performa yang ya so-so lah ya, cuma kuat di putaran rendah sama putaran tengahnya aja, karena emang ditunjukkan untuk performa penggunaan perkotaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Makasih udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia. Mampir-mampir ke website kami juga, baca-baca berita terkini di autofun.co.id, dan mampir ke channel TikTok kami yaitu Motovun Indonesia. Kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya.